semuanya, dan Allah limpahkan terus rahmat taufik hidayah pada kita, pada suami-suami kita, anak-anak kita, cucu, mantu kita semuanya. Kita doain Pak Bu ya, semoga kita bareng-bareng semuanya masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dijauhin ulama, dijauhin majlis ta'lim, dijauhin majlis ilmu, dijauhin ibadah Allah, dijauhin rumah Allah. Ada nggak nasihat masuk? Ada nggak? Nggak ada. Duduk di majlis ilmu nggak ada dia batang hidungnya. Jadi nggak dengar nasihat, ruhnya haus dia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jasad kita paham. Kalau kita haus kita minum. Kita lapar kita makan. Tapi ruh kita minta makanan. Kita nggak ngeh nih. Karena jauh dari masjid. Karena jauh dari majlis taklim. Ingat nih efeknya nih Pak. Nanti saya ceritain endingnya di akhir ya bagaimana. Siapa yang tidak bersyukur, dikasih harta banyak, tapi dia bakhil. No. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih umur panjang, dia tidak sholat. Nah loh. Dia nggak ngaji. Rukunnya Islam rusak dia. Paham Pak, Bu? Ingetin anak-anak kita. Di rumah kita sholat. Syaratnya orang Islam harus sholat. As-salatu imatuddin. Sholat yang agama. Perhatiin rumah-rumah kita. Anak kita udah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, cucu, mantu. Sholat. Akhirnya apa? Efek jauh dari Baitullah, efek jauh dari ulama, azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jawabannya segar semuanya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini kita dapat barakah. Allah berikan terus kita istiqomah untuk terus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار سير الأسرار ترياك الأجيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعليه الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطاله أما بعد فضيلة المحترمين para alim ulama, para ustadz, para sepuh, jamaah Masjid An-Ni'mah. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keturunannya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil akhir. Semoga kita salah satu umat baginda Nabi besar Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dan yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ini sepertinya saudagar semua nih, dari muka-mukanya semuanya. Ya amin ya rabbal alamin. Insyaallah berkah, Jumat barokah, subuh barokah, berjamaah bersama. Insyaallah Allah turunkan rahmat hari ini di Masjid An-Ni'mah ya semuanya, dan Allah limpahkan terus rahmat taufik hidayah pada kita,
pada suami-suami kita, anak-anak kita, cucu, mantu kita semuanya. Kita doain Pak Bu ya. Semoga kita bareng-bareng semuanya masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kisah dua sahabat Nabi Muhammad. Yang pertama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari dan yang kedua adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Yang saya mau angkat di sini adalah Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Sa'labah bin Hatib Al-Ansari setiap waktu, setiap saat berjamaah di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat ini berbeda karakternya dengan sahabat yang lainnya. Selepas dia salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak ada zikir wala doa. Nggak ada doa Bu, nggak ada zikir. Sehari, 2 hari Nabi Muhammad memperhatikan. Tiba waktunya ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sa'labah, ya bagaimana ya Rasulullah? Engkau sholat, habis sholat, salam, lantas jalan. Nggak ada doa, nggak ada zikir. Kayak orang munafik aja ente Sa'labah. Ya Pak, ditegur baginda Nabi besar Muhammad, bahagia dia. Oleh karenanya, sahabat ini merasa diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Sa'labah? Ya Rasulullah, kalau aku telat pulang, ya, istriku tidak sholat, nggak sholat. Kenapa ya Sa'labah? Ana gantian baju sama istri ya Rasulullah. Baju ana cuma 1. Oh gitu. Langsung pulang Sa'labah Pak Bu. Ya, langsung pulang. Kebesokannya Sa'labah tuh punya keinginan. Sebelum dia melangkahkan kakinya ke masjid, dia punya tekad mau minta doa sama Nabi Muhammad. Pokoknya kalau ketemu Nabi, ana mau minta doa nih. Al-Ansari berjamaah kembali dengan Nabi Muhammad di belakang Nabi Muhammad dan ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Sa'labah, selesai sholat, kif ya Sa'labah? Ya Rasulullah, ane orang miskin ya Rasulullah. Terus doain ane ya Rasulullah, biar ane jadi orang kaya. Waduh, jadi orang kaya. Subhanallah. Dikatakan sama Nabi Muhammad, Sa'labah, enteng lihat gak ane kaya? Enggak ya Rasulullah. Ya, akhirnya dia pulang tuh Pak Bu. Sa'labah bin Hatib Al-Ansari pulang ke rumahnya. Sampai di rumah punya lagi keinginan untuk dimintakan doa kepada Nabi Muhammad. Pokoknya entar anda mau minta doa lagi sama Nabi Muhammad. Keesokan harinya sesampainya di masjid, ketemu lagi nih sama Nabi Muhammad. Ya Sa'labah, kif? Ya Rasulullah, udah doain deh. Doain ane biar punya ini, punya itu. Ntar kalau ane punya hak, ane punya uang, ane kasih haknya orang susah. Biasa ya Pak Bu. Belum punya duit, belum punya jabatan. Biasa ini janji ini, janji itu. Benar? Iya. Dikatakan nama Nabi Muhammad keluar dari lisan Nabi Muhammad. Sa'labah, qalilun tu'addi sukrahu khairun min kasirin la tutikhu. Ya Pak Bu nih. Pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah. Ya Pak Bu, Allah lebih baik kita dikasih sehat dalam taat, ya. Mau ini mau itu, berkahnya ada, insya Allah Allah berikan kecukupan pasti. Insya Allah, yakin Pak. Ana inda zanni abdi bi. Ya. Allah berkata tuh, aku tergantung prasangka hambaku.
Kalau zon kita udah buruk sama Allah, kita selepas sholat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin doa kita insya Allah bakal diterima. Jadi Pak, ya, jadi. Tapi kalau kita ragu, ya udah habis deh Bu ya. Bu, yakinin Bu doa, ya, biar yakin doa kita. Cuma tata tertib berlaku. Etika kita beribadah kepada Allah harus dengan tata caranya, dari cara sholatnya. Sebelum sholat ada wudhu, rukunnya sholat. Cara etikanya kita berdoa kepada Allah harus kita kuasai. Akhirnya apa Pak Bu? Singkat cerita Sa'labah pulang ke rumahnya. Salah lagi ngomong nih sama Nabi Muhammad. Salah udah. Ya. Besokannya kalau ketemu Nabi, Sa'labah punya keinginan nih Pak Bu. Pengen apa? Dimintakan doa sama Nabi Muhammad. Minta lagi, pokoknya harus dapat nih doa dari Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad disaksikan mukjizatnya oleh para sahabatnya. Doanya kabul, makbul, nggak ada hijab, langsung kontan. Subhanallah, kekasih Allah, kekasih Allah. Akhirnya apa Pak Bu? Di hari yang ketiga, Sa'labah bin Hatib Al-Ansari bertemu lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Bertemu di masjid itu lagi. Memang biasa jamaah Pak Bu. Tiap hari pasti ketemu. Ditanyakan lagi sama Nabi Muhammad, ya Sa'labah kif, ya Rasulullah. Udah doain aneh-aneh gak tahan ya Rasulullah. Gak tahan ya Pak. Saking susahnya. Begini mulu repot nih, gantian baju tiap hari, keburu-buru. Nanti kalau ini aneh bakal begini. Belum punya duit, begitu emang. Entah kalau punya duit, sifat manusia. Akhirnya apa? Nabi Muhammad Habibullah angkat tangannya. Kasihan Pak. Bu, ini orang nyecer banget Nabi Muhammad, nyecer. Gimana sih pengen dapat doanya Pak? Akhirnya angkat tangan Nabi Muhammad. Allahumma rizq Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Dikasih tuh. Ya Pak, kambing betina. Bu, dikasih kambing. Kisah ini saya tanyakan kepada guru saya, Al-Habib Zain bin Hamid Bagadir Al-Attas, murid dari Sultanul Ilm Al-Maghfurlah, Allah yarham, Habib Salim Asyatri. Beb, bagaimana ini kisahnya sahabat? Boleh nggak kita ceritakan, kita angkat ke permukaan? Boleh. Buat ibrah, buat pelajaran. Boleh. Artinya insya Allah ya kita dimaaf ya. Cerita sahabat kita. Untuk jadikan pelajaran kepada kita, keluarga kita, kehidupan kita sehari-harinya. Akhirnya apa? Sa'labah bin Hatib Al-Ansari bawa kambing betina terpulang. Girang, ya Pak. Girang dipelihara tuh sama Sa'labah. Terus dipelihara. Dirawat tuh kambing betina. Beranak, Bu. Beranak pinak. Ya. Lahir seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Akhirnya sibuk. Cari rumput, cari makanan kambing. Beranak pinak Pak, Bu. Terus dia banyak sampai jumlahnya ribuan. Subhanallah. Sampai di kisahnya itu, ya, itu ada dataran, ada kampung, nggak nampung lagi makanan kambingnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kayak apa kambingnya banyak gitu? Pada saat dia sholat berjamaah udah nggak ada lagi, karena sibuk janji doang, betul gak? Janji begini, tak begitu. Sama nggak sama zaman sekarang nih? Mirip gak? Enggak, saya nggak cerita di sini Pak, Bu. Di sini mah insya Allah saudagar semua, dermawan semua, amin. Saya ceritakan zaman Nabi. Akhirnya apa?
Sehari, 2 hari nggak kelihatan batang hidungnya untuk berjamaah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dijauhin ulama, dijauhin majlis ta'lim, dijauhin majlis ilmu, dijauhin ibadah Allah, dijauhin rumah Allah. Ada nggak nasihat masuk? Ada nggak? Nggak ada. Duduk di majlis ilmu nggak ada dia batang hidungnya. Jadi nggak dengar nasihat, ruhnya haus dia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jasad kita paham. Kalau kita haus kita minum. Kita lapar kita makan. Tapi ruh kita minta makanan. Kita nggak ngeh nih. Karena jauh dari masjid. Karena jauh dari majlis taklim. Ingat nih efeknya nih Pak. Nanti saya ceritain endingnya di akhir ya bagaimana. Akhirnya Sa'labah bin Hatib al-Ansari jauh dari masjid, jauh dari Baitullah, sibuk dengan urusan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mintanya kaya sih. Mintanya kaya. Ya Allah, ana minta ridha deh. Ana minta ridhamu ya Allah. Cukupkan kebutuhanku ya Allah. Berikan solusi dari setiap permasalahanku. Jangan minta sabar Pak. Ya Pak. Nggak nyanggup kita. Kita bukan wali bukan. Bukan nabi. Ya Allah berikan aku kesabaran. Datang lagi masalah dia ngeluh lagi. Lalu mintanya sabar. Bener gak? Minta sabar 1 dikasih lagi nambah. Tapi kalau ada orang yang minta sabar, Allah maja'alna sabura aminin. Ya. Cuma artinya apa? Biar pintar minta sama Allah, minta solusi, paham? Minta ya Allah, berikan solusi ya Allah. Minta sabar, dikasih lagi ngeluh lagi. Ente mintanya sabar kan kata malaikat. Ya, benar. Minta solusi enak, minta solusi. Apapun masalah saya, apapun masalah anak istri saya, apapun masalah mantu saya, cucu saya. Ya. Akhirnya apa? Balik lagi ke Sa'labah. Sa'labah bin Hatib al-Ansari didatangi utusan Nabi Muhammad. Karena jumlah kambingnya yang luar biasa banyaknya. Datang utusan Nabi Muhammad. Minta apa? Zakatnya peternakan. Zakat peternakan diminta sama Nabi Muhammad. Apa yang Sa'labah bilang? Ini kan bukan dari Nabi Muhammad. Ini hasil aneh usaha. La haula wa la quwata illa. Lupa sama janjinya dulu, benar. Nah ini saya lagi cerita sahabat, Pak Bu, ya. Nggak ada di sini kan? Nggak ada, insya Allah, amin. Ya, baik-baik semua Masjid An-Nikmah, amin. Tukang bantuin DKM semuanya, amin. Jamaahnya akur semua, amin. Ya Rabbal alamin. Bantu Pak Bu, ini kayak begini cakep nih. Makanan begini, jarang begini nih. Ya, kita contohkan generasi muda. Ya, didik generasi muda. Besok ajak lagi remajanya untuk tahu caranya untuk mensyiarkan agamanya Allah, untuk satu sama lainnya merangkul, bukan mukul. Paham? Ajak anak mudanya semua, Pak, Bu. Giatin lagi. Insya Allah kampung kita jauh dari musibah. Amin. Bantu yang punya uang. Bantu yang dagang, bantu. Ini lihat kisahnya nih. Sa'labah bin Hatib al-Ansari seorang pedagang, seorang pengusaha, tapi dia lupa sama Allah. Dia lupa kepada Nabi Muhammad. Dia jauhkan Baitullah, dia jauhkan rumah Allah, dia jauhkan majlis ilmu. Apa kata surat Ibrahim ayat 7? Surat Ibrahim Al-Quran ngomong, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Tuh. Alhamdulillah. Dikasih umur panjang, kita ingat ke masjid, ingat majlis ilmu, ingat tetangga yang miskin, yang susah, janda, yatim piatu. Punya harta kita kasih, bakal bertambah, Pak. Bu, yakin nggak? Nah, kalau nggak yakin, Al-Quran ngomong keluar tuh kita tuh ya.
termasuk dari rukun iman. Al-Quran yang ngomong begitu. Harus kita yakini. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Allah. Siapa yang tidak bersyukur, dikasih harta banyak, tapi dia bakhil. No. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih umur panjang, dia tidak sholat. Nah loh. Dia nggak ngaji. Rukunnya Islam rusak dia. Paham Pak, Bu? Ingetin anak-anak kita. Di rumah kita sholat. Syaratnya orang Islam harus sholat. As-salatu imatuddin. Sholat yang agama. Perhatiin rumah-rumah kita. Anak kita udah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, cucu, mantu. Sholat. Semuanya insya Allah jamaah Masjid An-Nikmah sholat semua, amin. Semuanya keluarganya ahli ibadah, amin. Karena apa? Inna azabi lasyadid, pakai nun taukid, penegasan. Ustaz Coach Rameng ngancem lah. Ini Al-Quran yang bicara. Kita cuma menyampaikan. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, azab Pak. Bu, azab bukan ujian, bukan. Kita orang ibadah nih, amin. Insyaallah. Malu kita bilang, ini dapat ujian nih, malu. Enggak seberapa ibadah kita, sholat cuma kewajiban. Ngaji cuma kewajiban. Itu yang sholat, yang ngaji masih salah. Apalagi enggak sholat, apalagi enggak ngaji. Dianggap sepele udah ngaji sekarang, benar. Majelis ilmu sepi. Betul. Nggak peduli udah sekarang. Hati-hati Pak, akhir zaman nih. Bu, ramaikan. Karena nuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Akhirnya apa? Efek jauh dari Baitullah, efek jauh dari ulama, azab. Akhirnya Sa'labah bin Hatib al-Ansari jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari Baitullah, tidak sholat berjamaah lagi di belakang Rasulullah. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Sa'labah hancur sehancur-hancurnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, azab. Azab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi Allah Maha penerima taubat. Allah Maha penerima taubat. Mumpung jasad kita, roh kita masih nempel. Ayo sama-sama kita taubat. Akuin kesalahan kita, akuin kehilafan kita, akuin kelalaian kita. Insya Allah, Allah bakal tambah semuanya. Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan rizki kita, Allah berkahkan rumah tangga kita. Amin ya Rabbal. Pasti itu janji Allah. Janji Allah. Ya, ini bulan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari perhatian Allah dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Perbanyak salawat kita. Perbanyak Pak, Bu. Ya, Bu. Perbanyak salawat, lagi ngulak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, lagi goreng Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak yang lagi kerja naik motor, banyakin salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang lagi dagang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, amin. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ketika sahabat berkumpul. Dan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Sahabat nanya, "Ya Allah, Nabi Muhammad mukanya beda banget. Beda seperti hari-hari sebelumnya, beda." Ditanyakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, begitu beda wajah engkau.
Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apa ini kata Nabi Muhammad? Atani Jibril wa akhbarani. Jibril datang kepadaku dan memberi kabar kepadaku. Siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali, kataballahu lahu asra hasanat. Allah akan memberikan 10 kebaikan untuknya. Amin. Ya Rabbal. Wa ma'anhu asra sayyi'at. Dihapuskan dosa kita 10. Ya. Dan apa lagi? Wa rafa'lahu asra darajah. Dan Allah mengangkat derajatnya 10. Alhamdulillah. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengunci kita, ya, pengangkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, semuanya ibadah kita bisa tertolak, tetapi salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima. Ibadah kita bainal qubuli wa raddiha, bisa diterima, bisa enggak. Bisa diterima, bisa enggak. Tapi kalau salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kontan langsung diterima oleh Allah. Kita salawat semua, Pak. Ya, semuanya, Bu. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita dan kampung kita nih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Sanggup 1 kali sehari? Kecil, insya Allah. Allah mudahkan insya Allah pada saat kita berselawat. Ya, Allah mudahkan lisan kita untuk berselawat. Amin. Pak, Bu, tambahin lagi. Kita banyak kebutuhan. Betul? Banyak gak? Banyak kebutuhan kita. Jangan tinggalin Allah. Jangan tinggalin Allah. Cari perhatian terus sama Allah. Ya Pak, Bu, bantu masjid ini. Terus intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bantuin DKM nih. Ya, pejuang-pejuang Baitullah nih, ketuanya semuanya bantuin. Ketok rumahnya Ustaz. Saya ada rezeki. Doakan saya Ustaz, semoga dagangan saya laris. Amin. Ustaz, saya ada rezeki. Doakan saya Ustaz, biar semuanya keluarga saya Allah lindungin, Allah berikan rezekinya. Amin. Jangan lupa buat ustadznya. Ya, Bu. Bu. Iya, ustadz, ini buat masjid, ini buat ustadznya ya. Amin ya Rabbal. Ini buat pengurusnya ya, biar enak dimakannya. Amin. Ya Rabbal. Itu yang cakep. Insyaallah jadi saudagar semuanya. Amin. Ya Rabbal. Yang kerja semua langgeng kerjaan. Amin. Rezekinya nambah. Amin. Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin.
Allah ampunkan dosa anak dan isteri kita, amin. Cucu mantu kita, Allah ampunkan dosanya, amin. Allah limpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada tetangga-tetangga kita yang belum sholat, amin. Yang belum ngaji, amin. Yang belum datang ke masjid, amin. Allah limpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada mereka sekalian dan kepada kita sekalian. Allah berikan keistiqomahan dalam ibadah, amin. Dan Allah berikan kepada kita karunia nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah bihaqqi sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Pak, Bu, yuk kita angkat tangan kita. Kita minta ya dengan keberkahan subuh ini. Kita berharap kepada Allah terus istiqomah, kegiatan bagus banget. Jumat barakah. Terus jangan jauhin saudara-saudara kita yang lagi jauh. Jangan menganggap kita paling mulia, Pak, Bu. Jangan menganggap kita paling hebat. Jangan. Saudara-saudara kita rangkul semuanya. Saudara-saudara kita, tetangga kita, deketin dia. Pakai akhlak kita untuk mendekatkan dia kepada agamanya Allah, untuk mendekatkan dia dalam masjidnya Allah. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Angkat tangan kita, Pak. Doa silahul mu'min. Afdalul ibadati doa. Afdalnya ibadah adalah doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Hajat dunya fil maisharah wa hajat akhirah fil maghfirah. Bihaqqi sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita bertemu pada jam dan gelombang yang berbeda insyaallah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا.